Kemarin saya lihat Anda ikut sidang Tom Lembong. Apa itu artinya? Anda dukung Tom Lembong atau? Saya sebetulnya penasaran ini Tom Lembong ini kenapa dia dihukum gitu kan. Maka 3 jam saya ada di situ hanya untuk menunggu mens rea-nya apa. Oke. Sampai di ujung nggak ada mens rea-nya tuh. Bahkan pertimbangan mens rea itu niat jahat. Niat jahatnya tuh. Dan tetapi kelihatannya ya kenapa dihukum kalau nggak ada mens rea? Kan hukum pidana itu dasarnya ada niat jahat itu. Dan tidak ada niat jahat. Bahkan hakim mengatakan ya tidak akan hartanya nggak akan diambil karena dia nggak ambil keuntungan segala macam. Tapi ada menguntungkan. Yang lucu, Tom Lembong dihukum karena menguntungkan sistem kapitalis. Nah, ini gila nih kan coba. Itu artinya seluruh kabinet mesti dihukum dong kalau sistemnya kapitalis kok. Negosiasi apa tarif impor harus dihukum. Semua sistem kapitalis begitu. Oke, tapi mens rea itu kan niat ya. Gimana cara mengukur niat itu? Saya mau niat nyolong. Kalau baru mencuri aja, apa itu berdosa atau itu melanggar hukum? Pada akhirnya kalau secara material tidak terlihat niatnya, maka mesti ada elemen terakhir yang disebut keyakinan hakim. Kan dalam pidana itu yang paling tinggi adalah keyakinan hakim tuh. Nah, hakim aja nggak yakin bahwa kan kalau dia yakin dia mesti katakan bahwa ini niat jahatnya. Dia mesti ucapkan walaupun mungkin absurd tapi dia mesti terangkan di situ. Ini dia gimana caranya pidana tanpa mens rea? Pidana. Nah, ini lucu. Ini 2 kata lucu. Pidana 3 kata lucu. Pidana tanpa mens rea ya? Iya, pidana tanpa mens rea. Pidana tanpa niat jahat. Niat jahat yang diimplementasikan dengan tapi tindakan. Tapi dipaksakan, mesti dihukum. Kalau karena itu menguntungkan kapitalisme disebut niat jahat tuh. Ya kalau menguntungkan kapitalisme, nilai lebihnya mesti diambil oleh si Tom Lembong. Kan dalam kapitalisme surplus value itu mesti tiba pada si akumulator. Nah, Tom Lembongnya sendiri nggak dapat apa-apa gimana coba? Kapitalisme itu pelanggaran hukum bukan? Bukan. Nah. Kapitalisme itu kan pilihan ideologi itu. Jadi ya bahkan konstitusi kita kan dalam undang-undang dasar kita setelah diamandemen. Pelaku ekonomi itu ada 3. Satu adalah korporasi. Dia boleh melakukan akumulasi itu. Nah itu kapitalis. Yang kedua adalah BUMN. Dia harus merawat peradaban kesosialan manusia itu. Jadi dia tidak boleh mengakumulasi justru itu. Yang ketiga adalah koperasi untuk mendistribusi. Nah sekarang BUMN kan mesti kerja sama korporasi. Kalau enggak siapa yang mau kerjain tuh proyek-proyek. BUMN kerja sama kapitalis akhirnya tuh. Jadi ya itu Menteri BUMN yang pertama kali masuk penjara. Gimana coba kan ngaco tuh pengadilan. Ngomong-ngomong kalau ngikutin kebijakan-kebijakan kita ini nganut sistem apa sih? Kapitalis, sosialis atau apa? Kita menganut sistem kandidat itu, Pak. Kanda di mana dinda karena semuanya berdasarkan prinsip itu, kedekatan antara kanda dan dinda kan itu intinya kan. Kanda di mana dinda mendekat. mau dia anggota kabinet, mau anggota partai, sistemnya begitu. Jadi nggak ada model. Kalau kita betul sosialistis itu, ya udah Presiden Prabowo mesti betul-betul konsekuen dalam soal tidak boleh ada disparitas antara gaji tertinggi komisaris dengan petugas toiletnya kan. Ya artinya apa? Artinya kalau si hakim menyalahkan Tom Lembong menguntungkan sistem kapitalis, artinya kapitalis dianggap bersalah karena kita menganut sistem lain kan? Kalau dia jadi coba kita terusin logika filosofisnya ya. Kalau kapitalis bersalah dinyatakan salah oleh si hakim, maka si hakim itu komunis. Ya kan logikanya begitu kan. Nah, berarti waktu dia baca itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, maka diputuskan lah kan begitu. Ya dia ateis ngapain pakai ketuhanan? Kan komunis masih ateis dong. Jadi betul-betul ontologinya kacau, epistemologinya juga rusak itu hanya karena ambisi untuk menghukum. Itu yang terjadi itu. Dan ambisi menghukum itu ambisi patriarkis. Ambisi menghukum itu ambisi mereka yang anti etika lingkungan. Etika lingkungan itu datang dari keinginan untuk ethics of care, bukan ethics of power kan gitu. Nah, tadi subjek objek tadi itu ya. Ya gitu. Tapi ada
Filsafat bisa mendeteksi mengapa manusia bernafsu sekali untuk menghukum orang lain. Bisa, karena kan itu yang justru dipromosikan oleh Hobbesian. Kan tema Hobbes itu ketakutan manusia untuk dibunuh oleh tetangganya itu menyebabkan si manusia ini bersepakat untuk menyerahkan kedaulatan pada Leviathan ini nih, pada makhluk raksasa itu. Nah, makhluk raksasa ini ya udahlah, lu bersalah ya gua hukum kan. Tapi naluriah nggak sih itu? Ada itu naluriah, karena kan ini survival of the fittest kan. Oke. Jadi kenapa manusia itu kenapa manusia berburu? Karena dia takut diterkam oleh binatang buas. Karena itu dia berburu. Gitu. Iya, dia bunuh dulu sebelum dia dibunuh ya. Nah, kalau apa itu naluriah, artinya orang yang kalau saya tidak membaca buku, saya tidak sekolah, saya tidak mendapatkan pengetahuan dari luar diri saya sendiri, saya akan seperti itu. Ya, itu yang disebut kita akan hidup di dalam state of nature. Keadaan alamiah yang dibayangkan Hobbes itu adalah bellum omnium contra omnes. Bellum omnium, bellum itu kata dasar dari bello, bello artinya perang. Bellum omnium, omnium semua orang, contra omnes. Jadi akan terjadi perang semua melawan semua. Atau dalam istilah yang lain, setiap orang akan jadi serigala buat yang lain.